Apa Anda pernah merasa seperti sedang berlari di dalam sangkar? Betapapun Anda bergerak, berusaha, lelah, Anda tidak bergeming. Hidup seolah macet. Pekerjaan tak maju. Hubungan mandek. Rasanya seperti terperangkap dalam tubuh sendiri. Dan yang paling buruk adalah keputusasaan sunyi yang tak seorang pun lihat. Jika Anda merasakannya sekarang, saya perlu Anda perhatikan. Karena dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengenal sebuah kisah. Dan kisah ini bisa menjadi kunci yang membuka kunci hidup Anda. Rasa sakit yang Anda rasakan, kebuntuan ini, bukan kecelakaan. Bukan sekadar nasib buruk. Itu adalah pertanda. Pertanda bahwa sesuatu di dalam diri Anda perlu berubah. Sesuatu yang mendalam. Sebuah pola pikir. Anda sedang melawan arus. Anda mencoba mengendalikan hal yang tak bisa dikendalikan. Dan itu menguras jiwa. Saya tahu. Karena saya pernah ada di sana. Di dasar jurang. Di mana harapan hanyalah kata yang diucapkan orang lain. Tapi hari ini, saya tidak akan meminta Anda untuk berpikir positif. Saya tidak akan menyuruh Anda berpikir positif. Tidak. Hari ini, saya akan menunjukkan jalan pada ketahanan yang tenang. Kekuatan sunyi. Filosofi yang membimbing kaisar dan budak, jenderal dan filsuf, selama berabad-abad. Stakisme. Tapi bukan teorinya, tapi praktiknya. Pola pikir yang membuka kunci pintu saat semuanya tampak terkunci. Dan di sini, saya butuh Anda. Lihat saya. Karena perjalanan ini bukan hanya milik saya. Ini milik Anda. Jika Anda sudah sampai di sini, jika Anda merasa sesuatu perlu berubah, saya perlu Anda tulis, sekarang, di kolom komentar, saya akan membuka kunci. Tulis. Saya akan membuka kunci. Tinggalkan jejak Anda. Tunjukkan bahwa Anda ada di sini. Dan sementara Anda menulis, pikirkan kata itu, membuka kunci. Karena inilah intinya. Pada suatu waktu ada seorang pria. Seorang pria biasa. Seperti Anda. Seperti saya. Dia punya mimpi. Dia punya rencana. Dan tiba-tiba, hidup menempatkan tembok di hadapannya. Bukan rintangan. Sebuah tembok. Tinggi, licin, mustahil. Semua yang dia bangun runtuh. Pekerjaan lenyap. Keamanan, hilang. Kepercayaan diri, lenyap. Dia memasuki kelumpuhan. Setiap pagi adalah pertempuran untuk bangkit. Masa depan hanyalah kabut abu-abu ketakutan. Dia mencoba segalanya. Memaksa. Mengendalikan. Memanipulasi. Berteriak. Dan semakin dia berjuang, semakin terperangkap dia. Sangkar semakin mengencang. Dia berada di titik terendah. Di dasar jurang. Dan gema keputusasaannya sendiri adalah satu-satunya teman. Dan di sana, dalam kegelapan total itu, dia menyadari sesuatu. Dia lelah. Lelah melawan tembok. Lelah membenturkan kepala ke batu. Dan, dalam tindakan penyerahan diri, bukan kekalahan penyerahan diri, dia berhenti. Dia duduk di dasar jurang. Dan melihat ke atas. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat. Jurang itu memiliki sisi-sisi. Memiliki celah-celah. Memiliki batu-batu longgar yang bisa dijadikan pijakan. Dia begitu terobsesi untuk keluar melalui puncak, sekaligus, sehingga dia mengabaikan dinding-dindingnya sepenuhnya. Masalahnya bukan jurangnya. Masalahnya adalah obsesinya pada puncak. Pada hasil akhir. Pada kendali total atas jalan keluar. Dan kemudian datanglah pencerahan. Titik balik. Sebuah frasa bergema dalam pikirannya, dari seorang bijak bernama Epiktetos,
Yang mengganggu kita bukanlah fakta, tetapi penafsiran yang kita berikan padanya. Dia mengerti. Kebuntuan itu bukan ada dalam hidup. Itu ada dalam pikirannya. Sangkar itu mental. Stoikisme datang bukan sebagai konsep filosofis, tetapi sebagai kapa untuk memecah es. Dia belajar memisahkan apa yang menjadi kendalinya dari apa yang bukan. Tindakannya, pilihannya, sikapnya itu miliknya. Hasilnya, pendapat orang lain, masa lalu, kebetulan itu bukan. Dan dia menghabiskan seluruh energi mentalnya mencoba mengendalikan hal yang tak bisa dikendalikan. Itu seperti mencoba menenangkan laut dengan berteriak. Melelahkan. Dan sia-sia. Pelajaran utamanya, kekuatan tidak terletak pada membengkokkan dunia sesuai keinginan Anda. Kekuatan sejati, kekuatan pembuka kunci, adalah fokus seperti laser pada apa yang bisa Anda kendalikan dan menerima, dengan ketenangan, apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Ini bukan pasif. Ini adalah kekuatan. Ini adalah perbedaan antara mendayung melawan arus dan menyesuaikan layar untuk memanfaatkannya. Kebuntuan Anda mulai terlepas pada saat Anda berhenti melawan realita dan mulai bertindak di dalamnya. Dan sekarang ini untuk Anda. Lihatlah hidup Anda sekarang. Pada apa yang membelenggu Anda? Hutang? Penolakan? Takut gagal? Tanyakan pada diri sendiri, dengan kejujuran yang brutal. Apa, dari ini, yang benar-benar berada di bawah kendali saya? Hutang itu sendiri, angka di ban mungkin tidak. Tapi kerja tambahan Anda hari ini, rencana pengeluaran Anda, pencarian Anda akan bantuan. Itu ada. Penolakan seseorang, tidak. Tapi harga diri Anda, langkah berikutnya Anda, cara Anda merawat diri sendiri. Itu ada. Berhentilah menghabiskan energi. Berhentilah menyia-nyiakan energi mental berharga Anda mencoba memperbaiki apa yang di luar wilayah Anda. Konsentrasikan energi itu, semuanya, pada lingkaran minimal kendali Anda. Pada tindakan berikutnya. Pada kata baik berikutnya. Pada pelajaran berikutnya. Pada napas sadar berikutnya. Begitulah cara Anda membuka kunci. Bukan dengan pukulan heroik. Tapi dengan serangkaian tindakan kecil yang disiplin, terfokus pada apa yang menjadi milik Anda. Ini adalah pola pikir arsitek, bukan tornado. Tornado mencoba menghancurkan segala sesuatu di jalannya untuk mengubah lanskap. Arsitek mengambil bahan yang dimilikinya, bahkan batu-batu yang menghalangi, dan membangun sesuatu yang baru dengannya. Jadilah arsitek benteng mental Anda sendiri. Hidup akan melemparkan batu. Selalu akan. Masalahnya bukan menghindari batu. Masalahnya adalah, apa yang akan Anda bangun dengannya? Jadi, ingatlah. Ketika semuanya tampak macet, solusinya tidak pernah terletak pada memaksa kunci lebih keras. Terdapat pada memahami mekanismenya. Mekanismenya adalah pikiran Anda. Dan kuncinya adalah penerimaan yang terfokus. Terimalah apa yang tidak dapat diubah. Bukan dengan pasrah seperti orang yang kalah, tetapi dengan kejelasan seorang strateg. Dan ubahlah, dengan segenap kekuatan Anda, apa yang berada dalam jangkauan Anda. Di sana, Anda akan merasakannya. Sangkar akan mulai larut. Anda tidak perlu keluar berlari. Anda akan menyadari bahwa pintunya selalu terbuka. Anda hanya melihat ke arah yang salah. Anda lebih kuat dari hari terburuk Anda. Lebih tangguh dari hambatan apapun. Versi terbaik Anda bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang selalu bangkit dengan lebih bijaksana, dengan lebih fokus, dengan lebih tenang. Jalan ada di depan Anda. Satu langkah pada satu waktu. Dalam kendali Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa sesuatu mulai bergerak di dalam, Anda tidak sendirian. Komunitas ini ada untuk itu.
untuk mengingatkan satu sama lain bahwa kita mampu, bahwa kita dapat membuka kunci kekuatan kita sendiri. Jika ingin melanjutkan perjalanan ini dengan saya, untuk bekerja sama dalam pola pikir ini, ikuti saja salurannya. Konten lain seperti ini akan datang. Tapi untuk sekarang, ingatlah, kedamaian adalah kekuatan. Fokus adalah kunci. Hidup Anda adalah karyanya. Bangunlah dengan baik. Sampai jumpa lagi.